Tata kelola sistem perlindungan sosial kita tidak beres. Sistem komando di dalam pemberantasan korupsi itu nampaknya tidak efektif. KPK tuh sekarang sudah mulai bagus lah, mulai bagus. Mudah-mudahan jangan dipegang lehernya gitu, biar aja ini penegakan hukum. Maksudnya gimana Pak, pegang lehernya? Jadi kalau dibiarkan gini kapan selesainya? Harus kuat menerima risiko ya, ada catatan itu ya? Iya dong, seorang pemimpin Jangan gara-gara ragu sih dia tidak melakukan apa-apa ya? Tidak melakukan apa-apa, lempar ke sana, lempar sini, dihibur sana, hibur sini, nanti tidak jalan-jalan. Tidak main korupsi triliunan, ratusan sekarang miliar. ini sudah triliunan di berbagai tempat lagi. Dan beruntun setiap hari kita mendengar. Sementara mendengar juga setiap hari ada orang seperti anak yang di NTT itu. Dikira orang korupsi itu karena gajinya kecil. Bukan. Yang koruptor tuh gajinya udah besar-besar. Iya. Saya setuju gaji hakim itu dinaikkan. Tapi bukan untuk memberantas korupsi. Itu salah. Halo saudara semua, senang bisa menyapa dan bertemu kembali dengan Anda semua di podcast Terus Terang. Di forum ini saya selalu berusaha untuk berbicara jujur dan terus terang dalam banyak hal. Sekaligus juga berusaha untuk berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan terkini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode kali ini kembali saya akan membahas isu-isu besar di publik, tapi terutama yang datang dari komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya di media sosial. Simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir agar Anda mendapat pemahaman secara utuh. Baik, mari kita mulai. Silakan. Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh netizen kepada kita. Ya Pak, ini episode istimewa Pak Mahfud, semacam episode penghormatan kepada follower Anda ya, penonton Pak Mahfud yang bertanya. Selama ini kan kita bilang Pak, setiap 2-3 bulan sekali ada episode khusus menjawab. Jadi bukan pertanyaan saya, tapi khusus menjawab pertanyaan netizen, follower Pak Mahfud. Nah kita 2-3 bulan terakhir kita kelompokkan beberapa Pak, ada 4-5 kelompok mau saya tanya. Yang paling banyak itu nanya soal, Pak Mahfud kok belum bicara soal tragedi di NTT Pak. Anak kelas 4 SD, umur 10 tahun, bunuh diri, gantung diri, hanya karena tidak mendapatkan uang 10.000 atau karena orang tuanya tidak punya uang 10.000 untuk membeli buku dan pena Pak. Dan menjadi besar karena Ketua Badan Mahasiswa UGM, BEM UGM, itu mengirim surat ke UNICEF. Minta UNICEF untuk memperhatikan kondisi ini, kondisi negara Indonesia, dan menyinggung Pak Prabowo di situ. Ya, jadi rame Pak di medsos. Nah itu follower Anda meminta itu untuk jawab. Ada juga tentang informasi yang bilang katanya Pak Hasim bilang waktu itu ada beberapa menteri yang mau dicopot. Bukan, ada pejabat yang mau dicopot, kira-kira gitu Pak. Tapi lalu Pak Menteri Sekretaris Negara mengatakan nggak ada reshuffle gitu ya. Jadi ya Pak Mahfud mesti jawab ini karena ditanyakan oleh follower Pak Mahfud. Juga tentang ini juga ramai nih dari pemerintahan Pak, cukup ramai tentang saling sindir antar menteri. Menteri Purbaya mengomentari ya kira-kira agak-agak dalam tanda petik memojokkan lah kira-kira satu menteri, lalu menteri lainnya, Menteri KKP mengatakan ya cek dulu dong Anda. Jadi ada persoalan yang diduga orang persoalan koordinasi dan segala macam. Jadi Anda netizen tadi yang saya sebutkan itu contoh-contoh yang Anda tanggapi dari pernyataan Pak Mahfud dan meminta Pak Mahfud menjawab itu, tonton sampai selesai. Sungguh pun Anda tidak termasuk yang menulis ini, tapi Anda bisa mendapatkan jawaban dari poin-poin yang utama tadi. Saya mulai dengan apa ya kira-kira Pak Mahfud ya? Saya mulai dengan ini deh Pak. Yang paling baru yang tanggapan Mensesnek ketika dikejar oleh wartawan, katanya ada yang mau dicopot nih, kata Pak Hasyim. Gimana menurut Pak Mahfud, seperti apa pemerintahan Pak Prabowo ada tanggapan seperti ini? Gimana? Ya kan bukan hanya Pak Hasyim ya, sering berspekulasi akan ada penggantian menteri, akan ada reshuffle gitu. Jadi rame Pak, bikin hangat situasi ya. Bahkan juga kalau Pak Prabowo bertemu siapa Pak Prabowo dalam seminggu ke depan, para pengamat, para podcaster gitu, seminggu ke depan akan
ada pergian kabinet. Ini A1, ngaku A1 semua lah. A1 Pak Prabowo sudah melakukan langkah-langkah tapi dirahasiakan. Sesudah itu ditunggu-tunggu, enggak ada apa-apa. Jadi begini menurut saya, Pak Prabowo itu satu presiden yang termasuk unik menurut saya. Dia tidak mau ditebak-tebak namanya. Maka semua ramalan kacau. Ramalan kadang-kala Pak Prabowo gini lalu menganalisis semua. Ini sudah A1, saya sudah ketemu ini. Besok akan ada ini, enggak ada Pak Prabowo. Semuanya A1, A1. A1 itu kan biasanya kalau mendengar sendiri ya. Kalau mendengar dari orang ke orang itu sudah A10 itu. dan Pak Prabowo pintarnya seperti Pak Harto dulu. Saya enggak mau ditebak-tebak oleh wartawan, dispekulasikan oleh pers kata Pak Harto dulu. Malah mungkin ditebak begini ujungnya malah belok ke sana gitu belok dia. Oleh sebab itu kalau ingin sesuatu jangan bilang Pak Prabowo besok akan menindak geng ini gitu. Enggak ada. Justru jangan ucapkan malah gitu. dipanggil yang itu lalu ditepuk-tepuk yang geng itu. Pak, Maka sebelum saya lanjut, enggak pernah kan. Pak Mahfud, sebelum lanjut saya bacakan aja dulu Pak ya. Ini dari scroll berita dulu nih. Pak Hasim bilang pejabat bakal dicopot. Kalau pejabat dicopot karena hambat ekonomi, itu basisnya data apa? Data atau opini? Dan siapa yang nentuin kriterianya? Ini dari scroll berita dulu. Lalu scratch stingers. Ini langkah pembersihan serius atau lebih ke tekan internal aja biar pejabat makin takut salah. Indikator telur busuk itu apa ya Pak supaya publik ngerti standarnya? ini harusnya pertanyaan internal tapi Pak Mahfud ditanyakan oleh follower nih, mau gak Pak? Ya gini ya, kalau saya sudah katakan tadi kalau pejabat akan dicopot itu, ya pejabat kan banyak, ada ribuan. Ya. Ya kan? Kalau nanti pasti benar tuh, karena sebentar lagi mungkin ada dirjen, ada wakil kepala daerah, DPD kan. Namanya juga pejabat, ya. Namanya juga pejabat. Bisa setiap minggu itu. Tapi kalau nebak-nebak di kabinet untuk Prabowo nggak bisa. Siapa sajalah orang yang mengaku pernah bertemu, sudah dipanggil di sini nggak ada. Pak Prabowo tidak mau ditebak-tebak. Kalau ditebak dia belok, nggak jadi tuh opini publik. Dia bikin yang lain itu. Ya menurut saya termasuk hebat lah cara-cara begitu. Jadi artinya rumusnya kalau Anda mau begini ya jangan bilang, biarin aja muncul dulu. Biarin aja, kalau saya biarin aja. Mau nembak geng ini, geng itu, ndak bakalan kalau kamu tebak di media. Jadi ya udahlah, jangan mengaku-ngaku A1, A2 kalau dapat informasi. Kalau dia berharap dengan mengatakan itu lalu akan menggerakkan opini publik, kayaknya Pak Prabowo ndak mau ditekan-tekan opini publik. Meskipun saya kira perlu diapresiasi juga, belakangan ini dia mulai tergerak untuk mendengar suara masyarakat kan. Kalau dulu kan informasinya kalau ketemu Pak Prabowo ya hanya mendengar aja, nggak bisa ngomong kan gitu. Dulu gitu kan. 4 jam ya dengar aja. Nah kemarin katanya 4 jam diskusi bener. Ditanya satu-satu kamu apa. Nah ini satu kemajuan. Lepas dari soal Pak Prabowo setuju atau tidak terhadap apa yang disampaikan. Tapi orang yang berbicara itu sudah lega. Saya sudah nyampaikan loh kepada Presiden. Dia bisa bercerita bahwa saya ketemu Presiden dan saya nyampaikan itu. Soal Pak Prabowo tidak melaksanakan itu kan hak prerogatif. Sehingga kalau ada pertanyaan ya, siapa yang nentuin kriteria pencopotan pejabat itu? Kalau pelanggaran disiplin, yang nentuan kriteria tentu pejabat yang berwenang kan. Kalau menteri ya Presiden. Kalau seorang dirjen ya menterinya, nanti ada Dewan Kepegawaian dan itu kriterianya sudah ada gitu. Tetapi kalau tingkat pejabat menteri itu hak prerogatif, nggak ada kriterianya. Nggak ada kriteria. Itu 100% Prabowo ya. Orang hebat apapun, Presiden lah itu. Presiden ingin ganti aja. Orang sebodoh apapun, Presiden ingin ini bagus nih, lucu nih, lawak terus bisa. Itu hak prerogatif. Nggak apa-apa. Itu sebabnya nggak ada celah untuk kita menggugat sedikit pun. Nggak ada celah untuk menggugat Presiden mengangkat atau tidak mengangkat siapa gitu. Jadi ya itu urusan Presiden gitu. Tapi kadang-kala masyarakat terhibur kan yang ingin ada perubahan. Wah ini Pak Hasim bilang mau ada pencopotan ya. Ya kemarin malah tidak ada berita pencopotan, malah ada tuh yang OJK. Iya tiba-tiba mundurkan ya. OJK terus Bursa Efek Dirut BEJ, itu kan mundur. Yang konon kabarnya itu sebenarnya bukan mundur tapi dipaksa diminta mundur katanya, mundur gitu. Nah itu kan ada berita apa sebelumnya kan. Nah yang diberitakan itu
Malah nggak jadi. Masih menyusun ini, seminggu lagi ini langkahnya. Tapi Pak Prabowo itu yang dikatakan itu dilakukan, tapi diam-diam, tidak ada yang tahu gitu. Ya malaikat. Tapi ya enggak apa-apa, itu hiburan politik kita, tapi kita harus fokus bagaimana memperbaiki negara ini. Ya soal cara-cara presiden dan sebagainya itu kita serahkan aja lah ke Pak Prabowo. Mas siapa ini? Scroll berita dulu. Scroll berita dulu tuh ada satu nama akun ya yang banyak ya. Terus yang di bawah tuh apa? Screeningers. Yang bawahnya. Ini juga nama akun ya, bukan nama orang. Ini langkah pembersihan serius atau lebih ke tekanan internal aja biar pejabat makin takut salah? Ya, enggak tahu. Tekanan internal dari siapa? Pak Hasim kan? Ya lingkungan dekat ya. Meskipun dia bukan pejabat resmi, lingkungan dekat. Bisa saja. Kita kan tidak tahu. Dan kita tidak peduli kan yang begitu-gitu. Pokoknya negara ini lebih baik lakukan aja. Apa yang lebih baik bagi negara itu, presiden punya hak prerogatif untuk melakukan itu. Nanti tinggal hak kita untuk mengkritik atau enggak, kira-kira gitu kan Pak ya? Tinggal kritik silakan. Kritik silakan, itu kembali ke kita ya. Tapi sekali-kali baiknya enggak usah menebak-nebak Pak Prabowo mau apa enggak jadi. Nebak-nebak. Oke Pak Mahfud, kita lanjut. Itu soal dugaan-dugaan di pemerintahan. Nah sekarang ini agak serius nih Pak. Agak sedih. Soal Kapolres Bima yang terima aliran dana dari bandar narkoba, Pak. Dan beredarnya di dalam asrama polisi. Jadi aduh gimana? Ini ada pertanyaan anak law student nih. Pak Mahfud, ini polisi yang tugasnya berantas narkoba malah diduga terima duit dan bandar. Secara hukum gimana skala pelanggarannya? Ini pinter-pinter netizen nih Pak. Langsung analis sendiri nih. Kemudian pemuda peduli negeri. Ini kasusnya cuma paling jadi internal di Polri atau bisa jadi presiden buat reformasi besar-besaran Prof gitu ya. Kemudian ini anak Abah bertanya nih, anak Abah nih. Kalau Kapolres dicopot karena dugaan ini, apa kepercayaan publik ke polisi bisa pulih lagi? Kalau kasat narkoba narkoba aja bisa terlibat, terus Kapolres juga dicurigai. Sistem pemberantasan narkoba kita aman nggak sih? Proses etik di Polri sama pidana di Kejaksaan itu jalanin duluan yang mana? Gitu. Lalu warga Jaktim sekitar 98-90. Pak, kenapa Komisi 3 DPR makin kencang bicara soal reformasi Polri? Presiden akan dengar Komisi Reformasi atau DPR? Oh ini ada banyak pertanyaan. Sampai kepada nih Pak, Komisi Reformasi. Pak Mahfud silakan jawab dulu yang Bima. NTB yang polisi itu ya? Iya, polisi. Ya sebenarnya polisi yang terlibat gitu kan banyak. Yang paling spektakuler dulu kan Teddy Minahasa. Dia dianggap polisi baik, berprestasi, gitulah. Lalu diangkat menjadi Kapolda kelas termasuk yang elit lah. Jawa Timur tuh kan luar biasa, hampir sama dengan Jakarta kan. Sebelumnya Kapolda Sumatera Barat ya Pak? Sumatera Barat. Persis. Hanya sehari sebelum dilantik tangkap karena narkoba. Itu kan spektakuler. Dan pengakuan-pengakuannya dari para saksi dan terbukti secara sah dan meyakinkan. Ya memang rusak. Jadi Pak Mahfud nggak kaget mendengarkan sekelas Kapolres? Kelas Kapolres kan di mana-mana sering. Baru berpidato nangkepin narkoba, malamnya dia sendiri ditangkap. Bukan hanya dulu kan ada di Maluku tuh kan tentara juga kan, TNI kan. Dia baru melakukan langkah-langkah pembersihan narkoba, paginya malamnya ditangkap, dia sedang bernarkobaria di suatu tempat. Itu masalah yang sudah lama. Oleh sebab itu harus bertindak tegas. Karena lebih dari itu, isu-isu yang sering muncul itu kalau ada perampasan barang bukti sekian, nanti yang dibakar atau dimusnahkan hanya sedikit, yang lain beredar lagi di penjara dan sebagainya. Itu isu-isu begitu kan sering muncul ya di berita media massa. Mungkin ada yang hoax, tapi ada yang enggak kan gitu ya. Nah itu sebabnya saya kira kita harus sungguh-sungguh nih, narkoba ini adalah termasuk tindak pidana khusus yang oleh KUH pidana yang baru dan KUHAP yang baru juga diberi juga institusi-institusi khusus seperti teror, korupsi terorisme, korupsi, narkoba, tindak pidana percucian uang, gitu kan masuk di situ khusus. Dengan acara yang khusus pula, dengan institusi yang khusus pula, karena ini berbahaya bagi masa depan bangsa gitu. Dan ya itulah. Itu dari sisi narkobanya Pak. Tapi kalau dari sisi
aparat kepolisiannya yang melakukan itu, ini mungkin kaitannya karena dia nyinggung soal Komisi Reformasi. Apakah perilaku seperti itu tidak menjadi bahasan di reformasi untuk jadi rekomendasi perubahan? Pasti itu menjadi perubahan perilaku kultur. Pasti menjadilah itu. Ya itu tadi cerita-cerita tentang barang bukti hilang kan didapat dari lapangan, ya, cerita-cerita dari orang yang lapor dan sebagainya, atau berita tentang orang yang pernah dipenjara karena dianggap dijebak lalu barangnya hilang dan sebagainya. Lalu berita tentang bahwa di penjara itu masih banyak beredar, itu kan ada ada polisi yang seharusnya tahu di samping sipirnya, di samping penjaranya sendiri. Nah itu masalah di dalam narkoba itu. Jadi kalau ditanya apakah itu masuk di dalam bahasan revisi reformasi, masuk hal-hal seperti itu. Backing-backingan, pemerasan, penyalahgunaan narkoba, barang bukti narkoba, bukan hanya itu, penjebakan-jebakan. Orang tidak bawa narkoba dijebak agar terlihat bahwa narkoba agar ada kasus gitu. Sehingga saya waktu berkunjung ke penjara itu banyak sekali orang tidak salah bawa barang gitu, tiba-tiba di stop, di tempatmu ada narkoba katanya. Loh, dia orang jual sayur gitu. Terus ada gitu, dihukum juga gitu. Dan saya dulu pernah berkunjung ke rumah narkoba di Bandung bersama Pak Jaksa Agung dan Pak Gubernur Ridwan Kamil pada waktu itu, waktu saya Menko Polhukam. Ya banyak cerita gitu dari orang yang direhabilitasi. Saya enggak apa-apa, Pak. Gitu. Enggak bawa narkoba. Tahu-tahu disangkut-sangkutan dan membela diri sudah enggak bisa. Itu kisah lain. Yeah. Dari penangkapan narkoba. Ada juga berita misalnya menangkap narkoba di sana, buktinya sekian banyak, yang sampai ke kantor sekian, yang dibakar sebagai barang bukti itu tepung, dan seperti Teddy Minahasa kan tepung. Iya kan? Teddy Minahasa saksinya ngaku sendiri bahwa itu diganti. Iya kan? Narkobanya kemana? Yang lain dimanfaatkan oleh dia secara ilegal. Ini bukti pengadilan ya. Yang lain yang di store atau dibakar di depan publik itu tepung apa tuh namanya dulu, udah lupa ya kan. Sudah banyak yang seperti ini. Jadi dibahas oleh Polri nanti oleh Komisi Reformasi Polri, tetapi tidak kasus per kasus. Nah, saya harus sampaikan ke masyarakat. Komisi Reformasi Polri ini bukan bertugas untuk menyelesaikan kasus, tapi mengabstraksi peristiwa itu menjadi jenis pelanggaran apa ini. Ini apakah pelanggaran disiplin, apakah budaya, ataukah apa gitu, dimasukkan di kelompok-kelompok. Nah kasus kayak gini banyak. Dan harus dikoreksi di mananya supaya tidak terjadi misalnya, lagi. Waduh, saya ini dikira ini saya pejabat polisi. Ada seorang teman saya, profesor di UGM, kirim WA ke saya dari bekas mahasiswanya, mau kawin. Anaknya polisi. Katanya diperas oleh sesama polisi untuk iuran. Gitu. Tolong, saya bilang, Pak, ini bukan tugasnya Komisi Reformasi, ini tugas atasannya di sana. Tapi kan ini reformasi Polri gitu, iya, tapi kita mengabstraksi kasus, bukan menyelesaikan kasus. Kalau menyelesaikan kasus, nggak bisa kerja saya dan semua orang, karena setiap hari kasus yang laporan masuk ke WA itu, ya, dan ada buktinya, ada nama polisinya yang melanggar. Di berbagai tempat itu sehari puluhan, sehingga bisa ribuan kalau sudah 3 bulan begini. Gitu. Dari Jawa Timur misalnya, ada orang katanya selalu diminta iuran oleh atasannya, sesama polisi, gitu, untuk kegiatan apa kecil-kecilan. Suruh nyetor 500, 400 gitu. Tapi kan polisi kecil-kecil juga itu. Nah kayak gitu saya bilang itu laporkan ke atasannya. Kalau kami menyelesaikan kayak gitu bukan bidangnya. Kalau gitu Pak Mahfud, pertanyaan publik adalah perilaku aparat yang buruk seperti itu kira-kira akan berhenti dengan rekomendasi yang akan dibikin oleh komisi Anda? Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan. Tetapi kita juga pikiran untuk reformasi itu kan banyak, ya. Terutama kalau kita mengarah ke soal-soal struktural itu menjadi politis, ya toh? Tentang posisi Polri, tentang pengangkatan Polri, pengawasan Polri, jabatan-jabatan di Polri itu kan menjadi politis. Ya, ada yang bilang begini di sini, di sana bilang begitu, DPR lain, purnawirawan Polri lain, semua kan harus didengar. Toh pada akhirnya Komisi Reformasi Polri ini akan menyampaikan laporan
ke presiden sesuai dengan tugas. Kita tidak terpengaruh juga dengan pernyataan-pernyataan orang di DPR. Ya silahkan, tuh hak dia, ini negara demokrasi kan. Ya, ini pertanyaannya ini. Iya. Ini presiden kira-kira akan mendengarkan Komisi Reformasi atau mendengarkan DPR Komisi 3? Ya mungkin sama-sama didengarkan, tetapi kita mendapat mandat resmi, tugas resmi dari presiden untuk membuat. Oleh sebab itu kita buat. Dan apa yang sekarang muncul di DPR, muncul di masyarakat, muncul di Komisi Reformasi itu sudah selesai. Artinya tidak akan berubah apapun komentarnya, tidak akan berubah karena Komisi Reformasi itu sudah selesai dan tinggal nyampaikan ke presiden. Jadi sudah rampung rekomendasinya, tinggal menunggu presiden. Menunggu presiden. Kita Pak ini, menerima. tapi pasti seluruhnya terserah presiden. Kan kita hanya ad hoc kan. Kan saya bilang dulu, ini Komisi Reformasi ad hoc lah, bukan pejabat negara, bukan apa. Jadi rumusnya ini mau berubah apa enggak, terjadi reformasi apa enggak, tergantung presiden nanti nih. Ya. Nah, silahkan aja. Misalnya DPR enggak mau, ya terserah presiden. Apakah ya udahlah nanti komprominya apa? Oh, mau DPR enggak mau, saya bisa paksa misalnya. Ya terserah presiden. Kita kan tidak bisa bicara apa-apa. Tapi logika kita, rasionalitas kita, ini kalau Polri ingin baik, menurut kami ini sudah didiskusikan dengan semua pihak termasuk dengan pimpinan Polri sendiri. Kan gitu. Ya. Presiden mau apa, ya silakan. Kita ingin negara ini lebih baik. Kan gitu aja. Ya. Karena begini, tidak fair juga ya kalau kita sepenuhnya nyalah-nyalakan Polri dalam masalah hukum, misalnya pelanggaran-pelanggaran penegakan hukum, diskriminasi itu, karena juga lembaga lain sama di penegakan hukum. Mungkin malah lebih parah juga. Kita punya kejaksaan yang juga sama punya masalah seperti itu. Masa Polri yang mau disalahkan? Itu tidak fair juga. Jadi kita buat aturannya Polri, kalau jaksanya tidak jalan gimana? Atau jaksa kita perbaiki, pengadilannya tidak jalan gimana? Sama ini sudah. Harus ada satu kepemimpinan nasional yang kuat ini. Tidak bisa kita membiarkan itu ini aja. Ini harus nasional. Itu harus pemimpin yang kuat dengan kesiapan menerima segala risiko. Kalau saya gagal di sini enggak apa-apa. Misalnya. Jadi kalau dibiarkan gini kapan selesainya? Harus kuat menerima risiko ya. Ada catatan itu ya. Iya dong. Seorang pemimpin jangan gara-gara ragu sih dia tidak melakukan apa-apa ya. Tidak melakukan apa-apa, lalu lempar ke sana, lempar sini, dihibur sana, hibur sini, nanti enggak jalan-jalan. Gitu. Harus tegas. Kayak Gus Dur dulu kan, ya udah tegas. Saya mundur, bertahan karena hak dia, tapi jatuh juga, ya ndak melawan. Mau apa coba? Begitu caranya memimpin itu. Saya punya prinsip ini, tapi dikalahkan oleh politik. Ya ndak apa-apa, namanya ini kan negara demokrasi. Demokrasi itu ada lembaga-lembaga politik yang memutuskan, kan gitu. Nah, tapi kita perlu satu ketegasan arahan yang bukan hanya menyentuh satu institusi ya. Jangankan polisi, yang orang-orang bebas yang dianggap himpunan orang idealis memperjuangkan hak masyarakat, di lingkungan advokat aja kocar-kacir. Iya toh, pecah sini. Iya, ada 4 sampai 5 kelompok advokat. 4-5 kelompok kan yang peradi aja. Iya, yang peradi aja. Peradi aja 4 sampai 5, yang lain ada Ikadin. Iya, ada Peradin, ada ikatan ada 19 kalau tidak salah, KAI. Pecah-pecah semua mengaku paling benar dalam penegakan hukum, gitu. Artinya masalah ini memang menjadi penyakit nasional dalam penegakan hukum. Kalau mau bicara penegakan hukum, tidak bisa kita menyalahkan satu institusi, apalagi menyalahkan orang-orang itu betapapun kuatnya akan lewat. Tidak sekarang ya, bulan depan, bulan berikutnya. Pada saatnya nggak bisa juga Tuhan nanti yang turun tangan. Itu ya? Iyalah, itu sunnatullah alam yang akan mengatur itu. Nah kalau seperti kita ini, ya kalau seperti saya terutama, ndak rugi dan ndak untung gitu. Misalnya, itu suaranya Pak Mahfud di Komisi Reformasi bagus diterima nanti langsung, ndak untung saya. Apa untungnya? Atau bilang, itu ndak bagus, dibuang aja, ndak rugi. Ndak rugi juga. Ndak rugi, apa ruginya? Saya hanya ingin yang baik menurut versi saya. Pak Mahfud diminta masuk ke dalam gitu, bukan maunya Pak Mahfud yang masuk ke dalam. Iya, malah saya ketika diminta sampai sebulan lebih kan belum dibentuk tuh. Saya enggak tanya juga apa jadi apa enggak gitu. Saya pasif saja.
Tahu-tahu jadi katanya sudah masuk gitu. Oke Pak Mahfud, ini agak lama kita mengomentari ini karena memang ini banyak sekali mengomentar Pak Mahfud. Ya. Jadi Anda juga netizennya Pak Mahfud, followernya Pak Mahfud, silakan Anda berikan komentar. Kira-kira tentang misalnya seperti apa ekspektasi Anda pada polisi, berbagai perilaku buruk yang dilakukan oleh aparat, Anda kasih komentar gitu ya, supaya nanti kita baca, Pak Mahfud baca, supaya memungkinkan untuk kita olah di kemudian hari. Kita lanjut ya Pak, karena masih banyak pertanyaan lain. Nah sekarang Pak Mahfud kita pindah Pak, ini yang besar sekali di medsos Pak, karena ada dramanya juga, miris kita melihatnya, yang saya bilang tadi di awal bahwa ada anak kelas 4 SD gantung diri di Ngada di NTT karena tidak bisa mendapatkan uang 10.000 untuk membeli buku dan pena. Ini pertanyaannya Pak, dari scrolling harian, Pak, kasus bunuh diri anak di NTT menurut Bapak, ini kemiskinan aja atau juga sistem perlindungan sosial kita yang gagal gagal banget. Gen Z melek hukum. Kalau pendidikan dasar seharusnya gratis, kenapa alat tulis masih jadi beban keluarga kayak gini? Sistemnya kurang apa, Pak? Gubernur bilang gagal deteksi dini, pemerintahan pusat harus apa, Pak? Lalu Satria Dharma, secara etika pemerintahan, apakah di surat ke UNICEF, ini Pak yang Ketua BEM UGM, secara etika pemerintahan, apakah di surat ke UNICEF pantas BEM pakai bahasa sekeras itu ke Presiden? Dilindungi kebebasan berpendapat atau bisa kena konsekuensi hukum? Lalu ini pemantau politik 99, seberapa kuat posisi surat terbuka mahasiswa dalam sistem demokrasi kita bisa berdampak nyata atau cuma simbolik? Monggo. Tata kelola sistem perlindungan sosial kita tidak beres. Betapa banyak dana-dana bantuan sosial itu, seperti yang dikatakan oleh Pak Luhut, sering dikatakan, misalnya 80% salah sasaran. Terus, ngurus apa negara ini? Sampai ada anak mau beli potlot nggak bisa, nggak boleh masuk sekolah kalau tidak ini, gitu. Ibunya nggak punya uang, dia begitu sayang sama ibunya, nggak mau merepotkan, dia bunuh diri aja. Nggak bisa sekolah, hanya beli alat sekolah. Ada lagi, misalnya, yang berita kemarin. Seorang anak ditabrak alat berat. Karena apa? Dia mau makan, ibunya nggak punya makan. Yuk kamu jual tisu dulu lah sebentar. Itu keliling di situ, di proyek itu, tabrak mobil, mati. Yeah. Sementara kita tahu, bantuan-bantuan sosial itu banyak yang malah ke orang yang tidak berhak. Banyak yang malah ke pejabat juga. Terus gimana? Yang begini-gini masih sering terjadi. Nah, oleh sebab itu, saya kira ini juga harus ditata dan jangan sembarang menjawab dong kalau ada kayak gitu. Kadang-kala kalau kita ada masalah jawabnya seenaknya saja, tidak ada kebijakan. Coba orang-orang sakit tuh. Karena ada penataan kembali, register kembali BPJS, orang yang seharusnya, orang miskin, yang seharusnya cuci darah, itu ditutup, dilarang. Harus registrasi kembali, sudah habis sama Anda, gitu. Gitu kan? Yeah. Kan harusnya diantisipasi. Kan jutaan orang tuh yang perlu. BPJS itu tiba-tiba ditutup karena diregistrasi dulu, suruh daftar lagi. Begitu terjadi sesuatu, dibuka lagi. Ya sudah gini-gini, saya yang jamin. Kata Menteri Kesehatan saya pribadi sudah ini. Menteri Sosial bilang ini. Masa begitu? Jadi kesemrawutan dalam pengelolaan. Kesemrawutan. Gitu, kesemrawutan. Ini kasihan rakyat kayak gini. Gitu. Dan itu banyaklah orang yang menjadi korban-korban salah kelola kayak gini. Yang di NTT itu Pak Mahfud berarti banyak kita kan peran pemerintah daerah juga mestinya kuat di situ ya. Bupati, gubernur menyaksikan seperti apa warganya dan segala macam itu nggak kelihatan berarti ya? Iya nggak kelihatan. Tetapi juga itu kan koordinasinya dengan pusat kan. Apa gunanya ada pemerintah pusat juga? Iya. Apalagi keluhan mereka dana kami dipotong ini tidak diikutkan kan gitu. Iya. Harusnya pusat monitor. Ya yang kayak gitu-gitu. Mas kasihan loh. Rakyat kita ini ada anak kecil, itu kan sering muncul tuh. Anak kecil umur berapa tahun, ibunya sakit, bapaknya sudah meninggal, dia setiap hari cari makanan untuk ibunya yang sakit. Anak kecil umur 7 tahun, perempuan, dan sekolah. Kan sering tuh ada berita kayak gitu. Negara nih, di mana melihat kayak gitu-gitu? Dan akhirnya menjadi besar karena kan kejadian di NTT itu lalu disimpulkan oleh teman-teman mahasiswa, kalau kasus ini BEM UGM,
ya urusan pendidikan menjadi tidak tertangani, gimana budget yang terbatas urusan pendidikan, sehingga bersurat kepada UNICEF dengan kalimat-kalimat yang tegas Iya, seperti ada ini. sampai bersurat itu Gimana, karena Pak, itu sudah mungkin sudah sangat galau, sangat resah ini ketua BEM UGM. Kok bisa terjadi begini negaraku? Lalu kirim surat ke UNICEF. UNICEF sih, saya kira tidak bisa ngambil tindakan apa-apa karena dia bukan pengambil keputusan politiknya tentu lewat lembaga resmi yang bernama PBB kalau mau menjatuhkan sanksi. Tapi apa mau menjatuhkan sanksi? Ini kan tata kelola internal. Itu tanggung jawab moral kita. Tetapi menurut saya secara simbolik Ketua BEM UGM itu sudah meneriakan sesuatu yang benar meskipun tahu UNICEF tidak bisa melakukan apa-apa terhadap tata kelola yang seperti ini. Kalau memberi bantuan sih saya kira mencarikan bantuan untuk orang-orang begitu mungkin saja bisa. Tetapi bagaimana tata kelola seperti ini kalau tidak kita sendiri? Pertanyaan follower Anda, secara etika pemerintahan, apakah di surat pantas BEM pakai bahasa sekeras itu? Atau ini kebebasan berpendapat? Itu pertanyaannya. Menurut saya kebebasan berpendapat aja, tidak ada kriminalnya kan? Tidak ada kriminalnya, cuma ada orang anak muda seperti itu keras gitu, agar didengar. Kan yang maksudnya tuh yang baca tidak hanya UNICEF kemudian kalau keras kayak gitu kan, semua orang ikut memviralkan. Tidak apa-apa diviralkan kalau itu sesuatu yang benar. Jangan dilawan, di-counter dengan viral yang sebaliknya yang sengaja direkayasa. Ini kan negara kita. Kita ingin baik bersama-sama. Kan gitu. Apa kira-kira pemerintah harus melakukan apa, Pak? Dengan suasana seperti ini, surat yang dimunculkan oleh... Karena ada kabar belakangan saya lihat bahwa katanya udah mulai dikuntit mahasiswa ini, udah mulai ada yang mengikuti, memotret dan segala macam. Ya, jadi ada kekhawatiran, Pak. Iya, mungkin aja ada kekhawatiran gitu dan yang begitu tuh terkadang sebuah fakta ada yang melakukan karena misalnya aparat pemerintah, tidak harus aparat penegak hukum, tidak harus aparat pemerintah juga ketakutan lalu nyuruh orang, tapi ada juga yang ambil kesempatan itu buat kekeruan, seakan-akan itu dibuntuti padahal enggak gitu. Padahal yang buntut itu orang-orang biasa tapi sengaja biar agak dramatisasi gitu, Pak, ya. Dia takut gitu. Ya sama juga dulu ketua BEM UI itu kan yang begitu keras-keras, lalu ibunya yang didatangi di sana dibongkar rahasia-rahasia pribadinya gitu. Itu tidak beradab sebenarnya. Menurut Pak Mahfud, pemerintah perlu turun tangan nggak menyelesaikan ini gitu, merespon itu dengan baik? Menurut saya iya, harus menjadi bahan evaluasi. Ini apa yang terjadi, terutama nyangkut anak-anak sekolah kita. Saya ngeri loh, anak-anak kita nih di Indonesia yang kita tidak bisa membayangkan nih besok bisa kerja apa, bisa jadi apa. Kalau kecil aja makan nggak bisa, nyarikan makan ibunya, suruh cari ini. Misalnya, kalau dulu sih masih ada alternatif orang cari kayu dijual ke rumah-rumah. Sekarang orang nggak masak. Kalau orang yang biasa di rumah-rumah perlu kayu dulu, sekarang sudah pakai gas. Ya kan? Tabung gas. Terus dia mau cari makan apa? Yang seperti itu. Karena harus ini diperhatikan juga gitu. Nah, ya mari ini harus menjadi bahan kita untuk selalu mengingatkan kita bersama bahwa Indonesia ini ya tidak apa-apa. Dulu zaman Bung Karno itu kan orang bangga dengan nasionalisme Bung Karno meskipun kita lapar. Sebelum munculnya PKI kan, sebelum munculnya PKI kan kita senang membela Bung Karno. Karena apa? Karena pemimpin sungguh-sungguh memikirkan negara. Tidak apa-apa kita miskin tapi bersama-sama. Oh, itu pandangan rakyat begitu. Iya kan? Tidak merasa tertipu pandangan rakyat tidak merasa tertipu oleh kepemimpinan Bung Karno dulu. Kenapa? Iya karena dia sungguh-sungguh dan rakyat tidak merasa ditipu. Memang keadaan kita begitu gitu. Nah, sekarang banyak rakyatnya ditipu. Makanya banyak koruptor-koruptor yang gila-gilaan. Kalau dulu zaman Bung Karno ada koruptor enggak? Ada. Tapi kecil-kecilan lah. Ya kan, menteri korupsi ada, kecil-kecilan. Dulu ada menteri agama masuk penjara, menteri kehakiman juga pernah terlibat, menteri luar negeri juga, yang kecil-kecil gitu ada. Tapi pada waktu tidak gila-gilaan dan ditindak, gitu. Iya kan?
Tidak main korupsi triliunan, Iya, ratusan sekarang miliar. ini sudah triliunan di berbagai tempat lagi dan beruntun setiap hari kita mendengar, sementara mendengar juga setiap hari ada orang seperti anak yang di NTT itu. itu. Padahal Presiden mengatakan akan mengejar sampai ke Antartika gitu ya. Iya, seharusnya kejar ke NTT saja sama ke mana kemarin tuh yang anak jual tisu itu. Minta makan enggak ada, makan apa enggak ada. Itu kamu beli tisu dulu tuh, banyak orang beli tisu di situ katanya. Kita sedang jual tisu, tabrak oleh alat berat. Itu kan orang cari makan, malah dapat kematian. Oke Pak, sekarang tentang ini nih saling sindir antar menteri Pak. Mulai kelihatan nih ada dua menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kelautan Gitu dan ya. Perikanan. Kita baca Pak ya, jadi itu jadi concern followernya Mahfud dan minta Mahfud untuk menanggapi. Dari Econation ID, Pak Mahfud, dua pejabat ribut soal data dan anggaran. Kalau ini terjadi di sektor privat, mungkin bisa kena sanksi ya. Gimana di pemerintahan? Ini keren banget di follower Pak Mahfud, jago-jago ini semua pertanyaannya. Lalu kritikus muda. Kalau dua menteri beda pendapat di publik gitu, apa itu bagus buat transparansi atau malah bikin bingung warga? Nah, lalu sosmed edik. Kalau menteri saling sindir di Instagram, itu wajar atau kayak konflik internal yang harusnya diselesaikan tertutup? Kemudian yang terakhir Pak, ini mestinya banyak tapi kita pilih 4 saja. Pemuda negeri. Pak, suara Gen Z tuh pengennya pemerintahan clear dan profesional. Kalau ada miskomunikasi kayak gini terus, dampaknya apa ke kepercayaan publik? Nah ini keren-keren pertanyaan Pak. Monggo Pak Mahfud, dijawab Pak. Tidak ada jawaban yang pasti ya tentang ini kalau mau cara tanya yuridisnya. Dulu saling sindir di antara menteri kayaknya enggak pernah tuh. Kalau apalagi zaman Pak Harto, enggak boleh. Enggak boleh ribut-ribut. Zaman presiden sudah reformasi, kalau antar menteri semuanya enggak. Tetapi ada menteri yang tegas terhadap menteri lain, itu iya. Itu ya. Misalnya Kejaksaan Agung itu bisa menangkap seorang menteri, ada kan? Iya kan? Iya. Iya, menteri zaman itu bisa, dan itu harus dilakukan. Kalau memang salah gitu ya. Kalau soal efisiensi seperti perdebatan antara Pak Trenggono sama Pak Purbaya itu kan soal apa namanya? Tata kelola saja. Itu yang harus turun tangan itu ya Menko-nya kan, memberitahu. Oh, biasanya kalau kasus begitu Menko yang turun Pak kan ya? dulu kita panggil sering deh, apa begitu, sih masalahnya panggil gitu semua, ya? apa sih masalahnya gitu. Kan tugas Menko. Kalau begitu, itu jelaskan saja gitu. Nggak apa-apa gitu. Saya dulu juga sering ya nyebut itu ada korupsi di situ, kan nggak apa-apa juga. Itu kan penegakan hukum juga, tetapi tidak saling sindir juga. Artinya gitu. tidak ada yang salah dari Pak Purbaya, tapi mungkin lebih ke tonnya mungkin, ya, mungkin kadarnya mungkin ya. Paling agak kurang apik lah. Kalimatnya apa namanya, formulasinya. Cuma kurang panas kok saling sindir. Tapi bahwa dia mengingatkan dan segala macam memang itu bagus. Iya bagus lah, bagus menurut saya. Tidak apa-apa, itu kan gaya. Artinya kalau pertanyaannya seperti itu tuh jawabannya bukan hukum. Itu jawabannya ke wisdom kita aja gitu. Kalau secara hukum enggak ada yang dilanggar tuh. Orang sering sindir. Kamu gini, kamu salah dong. Lihat dulu dong kan itu. Dulu di zaman Pak Jokowi kalau nggak salah ada juga Pak Bu Susi dengan Pak Luhut misalnya kan saling sindir-sindir. Meskipun tidak langsung nyebut ya. Tapi kita tahu bahwa ini saling sindir nih kira-kira gitu ya. Dengan Pak Luhut, Yusuf Kalla dengan Rizal Ramli. Betul ya Pak. Iya. Ya, enggak apa-apa juga, itu bukan yang nyindir bukan pelanggaran hukum, masing-masing punya prinsip, tapi kan ada yang di atasnya untuk pada saatnya itu dihentikan, ini baiknya bagaimana. Nah, itulah perlunya organisasi. Tapi ada yang mengatakan ini soal koordinasi. Jadi ini apa? Ini koordinasi yang mulai lemah dalam pemerintahan Prabowo atau apa, Pak? Ya, mungkin saja soal koordinasi bisa terjadi. Jadi mungkin sekarang mereka ini sulit melakukan satu koordinasi atau ngomong sama-sama di bawah satu koordinasi. Satu koordinasi tertinggi itu kabinet. Biasanya kalau ada apa-apa, kok ada begini dipanggil, ya sudah. Yuk dulu ingatkan ketika kasus selalu diulang-ulang kasus pencucian uang 300 TPPU 49 triliun 349 triliun kan rame kan. Iya. Saya
Bu Sri Mulyani jawab di PR. Oh iya Kan? iya. Nah, itu salah menteri. Saya bilang ini datanya terus dipanggil oleh Pak Jokowi. Apa yang terjadi sebenarnya? I see. Gini Pak. Jadi ketika itu Pak Jokowi memanggil Pak Mahfud. Apa ini? Kenapa bisa Pak Mahfud dengan Bu Sri Mulyani? Oke. Mula-mula ketemu bersama. Sesudah itu Bu Sri Mulyani lapor sendiri. Sudah itu saya dipanggil sendiri. Akhirnya kata Pak Jokowi, ya udah jelaskan aja ke rakyat kalau begitu faktanya. Bu Sri Mulyani kalau menjelaskan itu jelaskan apa? Kan akhirnya jalan juga kan. Jadi hidup politiknya itu bahwa ada yang ngontrol, ada yang menjawab gitu. Dan masing-masing merasa memang ada datanya, ada benarnya gitu. Saya kan banyak diserang di DPR apa. Saya menghadap Pak Jokowi, gimana Pak? Kata Pak Jokowi, ya jelaskan aja ke rakyat lah. Itu kan benar dah Pak Mahfud katanya. Ini Pak datanya, iya dijelaskan ke rakyat. Tapi Bu Sri Mulyani enggak apa-apa jelaskan juga ke rakyat. Jadi bagus kan Iya. Nggak ada yang disembunyikan. Nggak ada silent code. Iya. Silent government code. Gitu Silent government code, iya kan? Iya kan? Iya. Kode diam untuk saling menyembunyikan, melindungi. Lalu setiap atasan harus dianggap benar itu jelek sekali. Kalau ya atasan tuh kalau keliru ya diberitahu kan gitu. Iya. Kalau atasan melihat bawahan ini tidak kompak, panggil. Apa masalahnya? Ayo selesaikan. Ini kita kan melaksanakan tugas dari rakyat. Beritahu dong rakyat. Kan gitu aja. Iya. Kita lanjut Pak, menjawab follower Anda nih. Ini soal KPK. KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri di Depok dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Juga pejabat bea cukai. Dari Rakyat Monitor. Pak, tempo hari komentar soal penangkapan pegawai pajak. Kok jadi banyak ya Pak? Kini bea cukai dan hakim lagi. Gimana nih negeri Pak? Lalu netizen waras, kalau suap di pengadilan buat percepat eksekusi lahan, berarti keadilan bisa dibeli dong. Ngeri sih. Ini senjakala 2789, setiap ada kasus bea cukai selalu dibilang oknum. Tapi kok polanya mirip terus? Wah ini kritis-kritis di pertanyaannya. Terus gue melek hukum. Rp 7 miliar jatah bulanan buat bea cukai itu gede banget. Itu udah sistemik dong, bukan oknum lagi. Terus magang 7778999, apakah perlu lifestyle audit rutin buat pejabat rawan korupsi? Nah, monggo Pak Mahfud. Ini aparat penegak hukum lagi nih Pak. Hakim dan juga ya pejabat bea cukai yang lagi-lagi Pak Mahfud mengatakan di situ sarang korupsi gitu. Iya. Gimana? Gini, penampakan pegawai pajak. Ya. Oh jadi banyak bea cukai juga. Kerja dulu saya bilang sarangnya di situ. Kalau sarang itu sudah agak sistemik, sehingga harus ada yang berani membongkar. Nah sekarang ini kan, menurut saya Pak Purbaya, ya meskipun sudah agak kendor dibandingkan dengan seminggu pertama semua mau dihantam, semua diselesaikan. Sekarang udah mulai sopan kan? Sudah mulai sangat sopan dan ini juga pelan-pelan. Tapi ya ini bagus. Ya, jadi di pajak itu sekarang dicari kemana-mana dan jangan lupa KPK itu bagus, gitu ya. KPK itu sekarang sudah mulai bagus lah, mulai bagus. Mudah-mudahan jangan dipegang lehernya, gitu biar aja ini penegakan hukum. Maksudnya gimana Pak, pegang lehernya? Kan selama ini ada yang menilai itu kita juga sering merasa KPK leluasannya nggak leluasa. Okay. Terutama tahun lalu itu nggak bisa bergerak apa kayaknya ada yang nyetir gitu, tapi tahun 2026 ini oleh Pak Prabowo dilepas, sudah tangkepin kalau memang salah, kan bagus itu. Ya kan, masuk kemana-mana dia sekarang. Kita lihat hampir tiap minggu ada penangkapan oleh KPK sekarang ya? Iya, oleh KPK. Sering ada penangkapan, kejaksaan juga, silakan jalan aja, tetapi jangan mengkriminalisasi tentu saja, kan gitu. Terutama kasus-kasus soal kebijakan yang sekarang rame kan, orang kebijakan kok diadili, nanti itu diskusi sendiri gitu ya. Tetapi kebijakan pun kalau ada mensreanya ya tetap saja, tetap harus diadili. Ada bukti pelanggaran hukum, melanggar prosedur dan sebagainya, lalu merugikan keuangan negara, memperkaya orang lain atau diri sendiri atau korporasi, lalu itu semua ada mens rea apa enggak? Itu harus diukur. Ada kesalahan apa enggak? Itu di KUHP yang baru sudah ada. Harus ada kesalahan. Kesalahan itu artinya apa? Ya mens rea itu. Itu sudah ada, bisa diukur. Mens rea ada apa tidak itu dari 4 ukuran.
Tidak boleh ada orang mengatakan, loh saya kebijakan dan saya tidak mengambil keuntungan gitu. Tapi apa? Ya dituduh memperkaya korporasi. Saya kan tidak dapat apa-apa ini kebijakannya. Kalau tidak dapat apa-apa dan kebijakannya murni bebas. Korporasi kan memang mencari untung gitu. Tetapi kenapa tidak mendapat apa-apa, tetap dimungkinkan jadi koruptor? Karena itu ya, memperkaya orang lain bisa, memperkaya korporasi bisa. Caranya gimana? Pencucian uang. Anda perusahaan ambil proyek ke saya pemerintah, saya tidak dapat apa-apa, tapi Anda memberi uang ke saudara saya di desa. Suruh beli tanah, lalu suruh hadiahkan ke saya. Memberi uang ke istri untuk mendirikan restoran. Restorannya Anda laku, tapi asetnya ratusan miliar. Gitu kan? Itu bentuk-bentuk pencucian uang. Itu bentuk pencucian uang. Dia tidak ngambil apa-apa. Oleh sebab itu, harus dicari mens reanya. Jadi jangan disalahkan dong, kok tidak mendapat uang kok dijadikan tersangka. Iya dong, bisa banyak. Tidak mendapat uang itu kan resminya, kickbacknya gimana, penurunan harganya gimana. Loh kan sudah diperiksa oleh KPK. Loh KPK itu memeriksa kesesuaian prosedur, kwitansi dan ini. Kan sudah begitu. Jadi bukan tidak ada korupsi. Kalau sudah diperiksa oleh BPK bukan tidak ada korupsi. Wah, BPK-nya sendiri korupsi kok. Nah, itu orang-orang yang korupsi itu orang yang kantornya sudah dapat WTP, wajar tanpa pengecualian. Artinya bagus pengelolaan uangnya, tangkapi semua juga. Kan banyak tuh, semua tuh pejabat itu kantornya WTP. Wajar tanpa pengecualian. Iya. Semua. Bangga dengan itu, nggak tahu di dalam bermain ya. Iya kan itu kan hanya menyesuaikan laporan dengan ini cari kwitansi ini kewajaran ini. Gitu. Sudah ada LKPP kan sekarang. Kalau beli standarnya ini gitu. Tapi tetap aja di LKPP kan bisa ada kickback. Nah, itu yang harus dicari. Gitu. Itu yang harus dicari. Oke, Mahfud, ini yang terakhir nih, Pak. Ini kita taruh terakhir karena miris, Pak, menyaksikan. Jadi pejabat itu Ntar dulu, Anda tadi ini siapa nih? Rakyat yang monitor nih. Kini Bea Cukai dan hakim lagi. Dia hakim ditangkap. Hakim, Pak, iya. Jadi tadi di kemarin Depok itu PN dan wakil ketua PN kalau nggak salah. Ya, kemarin saya hari Jumat yang lalu saya ke Universitas Trunojoyo Madura. Memberi kuliah. Ya. Ada yang tanya. Di Bangkalan ya? Mahasiswa S3 di Bangkalan. Pak, ini gimana Pak? Gaji hakim sudah dinaikkan sekian ribu %. Kok masih ada ketangkap, malah banyak yang ketangkap gitu. Masalahnya di mana? Itu mahasiswa nanya ke Pak Mahfud. Mahasiswa S3. Di UTM. Saya lupa namanya waktu kemarin itu datang. Terus saya bilang karena treatment yang diberikan itu salah. Dikira orang korupsi itu karena gajinya kecil, bukan. Yang koruptor tuh gajinya udah besar-besar. Iya. Saya setuju gaji hakim itu dinaikkan, tapi bukan untuk memberantas korupsi. Itu salah kalau gaji hakim dinaikkan untuk memberantas korupsi. Hakim di kampung-kampung, di daerah-daerah itu kan gajinya kecil, rumahnya kotor, sementara jaksa dan polisinya hebat-hebat. Hakim kalau pergi ke kantor duduk sama copet-copet sama maling yang akan diadilinya tuh duduk satu mobil. Pergi ke kantor bawa tas lusuh. Karena gajinya kecil. Jadi sejak hakim itu penyatu atapan itu tersendat-sendat kan. Penaikan gajinya sudah disetujui, tidak jalan juga. Disetujui, tidak jalan juga. Itu yang di desa, yang di kampung-kampung. Tapi yang koruptor-koruptor kayak gini, kalau hakim banyak, kalau tidak salah Pak Prabowo tuh kemarin bilang ya, gimana ini? Hakim naiknya sudah, gajinya sudah dinaikkan kok korupsi. Lah memang salah menghapus korupsi menaikkan gaji hakim. Wong yang korupsi hakim itu sudah kaya-kaya. Gitu. Jadi berapapun gajinya ya tetap perilaku korupsi tetap aja dia itu mentalnya dan tindakan hukumnya dan pengawasannya yang harus dilakukan, bukan menaikkan gaji. Dan asumsinya salah dong. Kalau negara ini ingin baik, hakim-hakim harus gajinya naik. Lah enggak benar juga. Ada yang ngatakan enggak dong, yang harus naik gajinya guru. Mana bisa ada hakim kalau enggak ada guru? Iya toh? Nanti
Yang dokter bilang harus dokter yang tinggi. Mana guru bisa ngajar kalau ndak sehat, kalau ndak ada dokter. Semua naik gajinya ya. Iya. Semua minta Datang naik. polisinya, polisi dong yang paling tinggi. Kenapa? Lo kalau ndak aman gimana? Negara ini bisa ngajar, bisa hakim, bisa bersidang, kan harus ada polisi. Semua minta naik gaji. Di oleh sebab itu, pikiran menaikkan gaji itu jangan sektoral. Semua ini berperan untuk negara, dibiayai oleh negara. Meskipun konsekuensinya besar sekali biayanya kalau Konsekuensinya begitu. besar, tapi semua profesi itu harus dihargai. Nanti kalau gitu lagi, main-mainannya, hakim bilang begitu, jaksa bilang begitu, semua minta tinggi gitu. Pada akhirnya yang bilang politik. Kamu ngomong apapun, kalau politik bilang enggak, kan enggak bisa. Saya yang paling tinggi gajinya, maka nanti yang politiknya paling tinggi itu. Jadi kembali ke tadi Pak, soal soal korupsi itu berarti moral dan penegakan hukum ya, bukan soal Di menaikkan situ. gaji ya. Moral, penegakan hukum, dan pengawasan terhadap semua institusi. Ini tadi kan banyak nih, di Iya. mana-mana kok ada di bea cukai, hakim, di Iya. pajak, di pertambangan, di mana. Nah ini loh, padahal kita ini kaya raya sebenarnya. Jadi ini hakim dinaikkan gaji. Saya setuju dong. Waktu hakim sampai nangis, yang hakim dari Sampang itu gajinya gimana Pak, ini begini. Polisi juga kasihan deh. Suruh ngejar penjahat yang naik mobil, sementara dia hanya pakai sepeda motor, bensinnya jatahnya 3 liter gitu. Motornya, sepeda motornya lutut. Ya harus polisi yang harus banyak dong gajinya. Kata polisi, semuanya harus, semuanya nuntut gaji. Jangan gaji sekarang, pengabdian. Bahwa kita menjaga negara ini bersama-sama. Yang ngatur gaji aja biar aturlah. Bagaimana baiknya semua, mari bekerja untuk Republik ini. Kan gitu aja. Gitu. Tapi ya susah, tidak semua pejabat kayak Pak Mahfud nih, pengabdian yang Enggak, dulu kan begitu. Disiplin kepegawaian dulu gitu. Coba di zaman-zaman tahun 50-an tuh para menteri itu kan hati-hati sekali ya. Iya. Kalau korupsi ya ditangkap oleh Jaksa Agung, tapi menteri-menteri kan selalu berpikir nih untuk rakyat. Ini agar rakyat ini dikembangkan menurut bidangnya masing-masing. Sekarang kalau ada proyek, ini dari pidatonya Pak Prabowo, sekarang sampai ratusan persen harganya. Harga aslinya 10 juta bisa 1000% menjadi 100 juta. Gitu sehingga meskipun agak tidak benar substansinya, kalau mengatakan saya sih kalau korupsi cuma 10%, 15% enggak apa-apa. Yang saya temui itu ratusan persen dan ribuan persen, ini kata Pak Prabowo. Kan? Nah, itu yang diawasi, Dok. Gitu. Karena sudah mentalnya sudah pada rusak semua. Banyaklah pengalaman-pengalaman kayak gitu. Itu harus berani menindak yang seperti ini. Dan kalau para pejabat itu kompak melakukan itu di bawah pimpinan seorang presiden gitu, ayo kita ke semua. Oh, bisa. Bisa, kenapa enggak bisa? Yang penting jangan ada di antara kita ini yang tersandra. Tersandra politik, tersandra duit dan sebagainya, lalu tidak bisa bergerak. Atau kalau terpaksa tersandra, kalau sudah terpilih, maju aja. Saya ingin memperbaiki dengan segala risiko gitu, agar negara ini menjadi lebih baik. Itu kan? Oke Pak. Ini kelompok terakhir nih pertanyaannya. Dari Gens Melek Pajak, komisaris di 12 perusahaan. Itu kerja jadi pejabat pajak, apa jadi board of directors full time sih? Ini Pak, pejabat pajak, salah satu pejabat yang ketahuannya setelah ditangkap, setelah ditelusuri dia menjadi 12 komisaris di 12 perusahaan. Makanya jadi rame dibincangkan di media sosial. Anak akuntansi, Pak, secara aturan ASN boleh rangkap jabatan sebanyak itu nggak sih? Atau ini jelas konflik of interest gitu ya? Lalu fakta dulu, Pak Mahfud, ini masuk kategori korupsi biasa atau udah korupsi sistemik di sektor pajak? Monggo Pak Mahfud, ada sampai 12 perusahaan gitu yang diduduki seorang pegawai pajak dari komisaris. Iya sudah, pertanyaannya itu kan ini sistemik. Ya. Atau korupsi biasa ya, sistemik juga, karena di situ udah lama diidentifikasi itu. Sistemik itu artinya kerusakan itu masuk menempel ke sistem yang sebenarnya sudah diatur, tapi masih ada celah yang dilakukan di situ karena pengawasannya, mekanismenya dan sebagainya. Kalau misalnya di pajak tuh kan gampang cincainya kan, sudah banyak contohnya gitu. Anda punya pajak 100 miliar,
bayar ke saya pejabat pajak cukup Pak 20 miliar aja, yang 80 miliar kita bagi, kan udah sering yang ditangkap-tangkap kayak gitu itu. Dan ini sama aja. Tapi kalau merangkap sampai komisaris di 12 perusahaan, ya mungkin nggak ada larangan ya. Apalagi kalau nanti itu swasta gitu ya, perusahaannya kan urusan dia gitu ya. Kecuali itu di BUMN. Ya, kalau Ya, BUMN kan nggak boleh kan Pak? Ya. apa itu kan kalau BUMN sebenarnya kan sudah tidak boleh merangkap-rangkap gitu. Meskipun Tapi, ini kan- tapi itu yang tidak boleh kan pejabat setingkat menteri ya. Tapi ini jadi konflik of interest kan Pak? Dengan Ya. dia sungguh pun swasta karena dia petugas pajak, bagi pimpinan pajak itu kan artinya mempermudah dia untuk urusan pajak kan, bisa begitu kan? Iya. Jadi Iya. konflik of interestnya tinggi. Banyak harusnya. yang jadi konsultan pajak, tidak apa? Dia pegawai pajak, pejabat pajak, dia bikin kantor konsultan pajak. Nanti kalau ada orang minta apa, suruh hitung ke sana tuh kantor profesional sudah punya izin dari negara, sudah punya sertifikat, kantornya dia. Jadi cincai di situ. Nah ini kan bukan soal yang mudah. Memang tidak bisa gerudak-geruduk gitu ya urusan ini, tapi harus diseriusi gitu. Diseriusi itu gimana caranya? Ini mulai kepemimpinannya itu yang paling tinggi harus punya ini, terus lingkaran-lingkarannya ke bawah mengalir. Kayak sistem komandonya jalan, karena sistem komando di dalam pemberantasan korupsi itu nampaknya tidak efektif. Oh gitu. Tapi di bidang lain coba. Kalau Anda bicara tentara, bicara pemerintah, atas memerintahkan gitu, Komando jalan ke bawah. Kapolri bilang ini, jalan ke bawah. Panglima bilang ini, jalan ke bawah. Menteri bilang ini, langsung jadi. Itu kan jadi modal yang kuat. Jadi modal yang kuat untuk memperbaiki negara ini. Posisi sebagai pejabat tinggi itu didengarkan oleh bawahannya. Tapi kalau di dalam sebagai pejabat tinggi dia tidak punya greget, ya sama ke bawah. Apalagi kalau sampai terlibat korupsi kan? Kayak menteri-menteri yang sudah dihukum lah, nggak usah nyebut yang belum dihukum. Menteri-menteri yang sudah dihukum itu, kan gitu kan? Dia punya kepentingan, dia sendiri korupsi. Bagaimana dia mau nyetir orang ke bawah, malah ke bawahnya diikutkan agar korupsi bersama dia kan? Iya. Kalau begitu. Oke Pak Mahfud, Ya. cukup Pak saya kira. Semua udah saya tanyakan, jadi 5 kelompok pertanyaan dari follower Pak Mahfud udah kita tanyakan. Nanti kesempatan berikutnya 2-3 bulan lagi kita kumpulkan untuk nanya ke Pak Mahfud. Anda sudah menyaksikan, silakan Anda subscribe, Anda share, karena info-info dan konten kebaikan itu kalau Anda share, maka Anda juga bagian dari orang yang berkontribusi bagi pembangunan di negeri ini. Kembali Pak Mahfud. Mas Rizal, terima kasih. Sekian dulu, terus terang edisi minggu ini. Besok kita akan mulai berpuasa bagi kaum muslimin. Selamat berpuasa. Sampai ketemu dan jangan lewatkan pembahasan isu aktual berikutnya meskipun itu di bulan puasa. Saya insya Allah akan hadir atas izin Allah. Teruslah kritis dan menyuarakan kebenaran karena sikap kritis adalah vitamin untuk demokrasi. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.